Nah, ini secangkir kopi filsafat. Buku yang baru saja saya tulis, terbit pada November kemarin, teman-teman ya. Secangkir kopi filsafat, obrolan-obrolan sederhana seputar filsafat populer ya. Jadi secangkir kopi filsafat saya menggunakan judul itu karena saya ingin topik-topik pembahasan filsafat di dalam buku ini ingin seperti kopi lah kira-kira ya, yang bisa dibawa ke warung-warung kopi, bisa dijadikan hidangan untuk diobrolkan bareng-bareng ya. Pada saat kita sedang santai, sedang bercengkrama dengan teman-teman kita bisa sembari mengobrolkan topik-topik filsafat dalam nuansa yang sangat santai, dalam nuansa yang sangat ringan, kira-kira begitu ya. Jadi itu buku yang saya tulis yang ketiga lah boleh saya bilang ya. Nah, buku ini merupakan kumpulan dari beberapa artikel yang pernah saya tulis. Sebelumnya saya mengumpulkan beberapa artikel lah di madhabkepanjen.com itu. Ada sekitar 190 artikel. Kemudian saya pilih ada sekitar 40 artikel di sini yang menurut saya terbaik lah. Lalu kemudian diklasifikasi, dikumpulkan ke dalam beberapa topik-topik tertentu lah yang sekiranya topiknya tidak terlalu berbeda lah kira-kira ya. Ada beberapa hal misalnya soal filsafat dan hal-hal yang belum selesai, kemudian pergolakan filsafat Yunani klasik dan filsafat Islam, kemudian agama, negara dan filsafat, kemudian ada topik bahasa dan filsafat, ada persoalan bahasa dan perkembangan kita hari ini yaitu media sosial, kira-kira begitu. Nah, buku ini secara konten kira-kira membicarakan 3 hal menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana filsafat itu digauli, bagaimana filsafat itu disampaikan, bagaimana filsafat itu dipresentasikan kira-kira. Karena sejauh ini filsafat itu terkesan sangat rumit ya, sulit ya. Orang belajar filsafat itu dainya mengkerut, ya, botak dan seterusnya. Kesan-kesan angker yang membuat sebagian orang lalu kemudian untuk apa membicarakan hal-hal yang begitu rumit seperti itu ya, buang-buang waktu kira-kira. Maka kemudian saya mencoba menghadirkan topik-topik filsafat itu atau persoalan-persoalan filsafat dalam bahasa yang sangat populer, yang sangat ringan ya, bahkan mungkin mendekati koran ini ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah filsafatnya hebat lah ya, wow gitu, saya kira tidak perlu membaca buku ini. Tetapi bagi teman-teman yang masih baru ingin mencicipi, ingin mencoba-coba, ya, baru mengenal istilah-istilah filsafat, mungkin buku ini cocok ya, karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Walaupun memang ada persoalan yang sering saya alami, karena ada konsep-konsep kunci dalam filsafat itu yang kadang susah ditemukan bahasa populernya. Kalau saya menghadapi seperti itu, kadang terpaksa saya pasang, tetapi saya coba berikan penjelasan sesederhana mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi konten, buku ini ingin membicarakan persoalan filsafat secara internal ya, gejolak filsafat secara internal, termasuk di dalam sejarahnya kira-kira ya. Jadi para pemikir atau para filsuf itu kan banyak berdebat panjang tentang persoalan-persoalan filsafat kira-kira, tentang pengaruh satu filosof kepada filosof yang lain misalnya. Itu tersaji di dalam sejarah filsafat misalnya. Lalu kemudian yang ketiga, saya mencoba membicarakan tentang filsafat hubungannya dengan luar filsafat. Luar filsafat dalam hal ini adalah terutama sains dan agama. Karena sains dan agama ini yang seringkali dibenturkan dengan filsafat. Ya. Bahkan para kelompok sains itu mengatakan filsafat sudah tidak berguna. Ya. Filsafat sudah tidak perlu hari ini karena manfaatnya tidak terlalu banyak, tidak dirasakan begitu. Kemudian dari kalangan agamawan juga begitu, filsafat itu mengantarkan kepada kekafiran, mengantarkan kepada orang-orang yang melawan Tuhan, mengantarkan kepada ateisme dan seterusnya. Jadi karena perlawanan dari dua kelompok itu terhadap filsafat, maka muncullah gejolak kira-kira ya, muncullah diskursus yang mencoba menjembatani kira-kira, memadukan tiga kelompok ini menjadi satu kesatuan pandangan yang mungkin lebih harmoni. Misalnya seperti yang dibilang oleh Bertrand Russell misalnya. Russell bilang bahwa antara filsafat, sains, dan agama itu sebetulnya satu garis linier. Ya. Jadi filsafat itu dia identikan seperti jembatan, ya, tanah tak bertuan yang menghubungkan antara agama dan sains.
Jadi pada agama ada doktrin-doktrin kira-kira, ada kepakeman-kepakeman ya. Kemudian pada sains ada kebaruan-kebaruan. Nah, kepakeman dan kebaruan ini kan kadang-kala sering bertentangan ya. Maka kata Bertrand Russell, filsafat bisa hadir di situ untuk memberi sebuah jembatan, untuk memadukan ya. Memang kalau kita lihat filsafat bisa membicarakan banyak hal ya. Itu yang dimaksud mungkin tak bertuan oleh Bertrand Russell. Filsafat kadang juga membicarakan tentang simbol-simbol ya, tentang tanda yang belakangan itu dikaji di dalam misalnya disiplin semiotika. Filsafat juga bicara tentang epistemologi misalnya, metode-metode ya. Bagaimana menguji suatu metode sains dengan metode sains yang lain misalnya. Dan yang itu sebetulnya banyak dibicarakan di dalam dunia sains misalnya. Begitu juga soal ketuhanan ya, soal hal-hal metafisika. Itu juga dibicarakan oleh filsafat misalnya. Yang belakangan yang itu sebetulnya menjadi domain dari para agamawan ya, para teolog. Walaupun ada perbedaan ya antara teologi dengan filsafat. Kalau teologi itu lebih kepada teks ya, argumen-argumennya lebih mengacu kepada teks misalnya. Apakah Tuhan itu mengetahui perbuatan manusia atau tidak misalnya. Mengetahui karena di dalam teks atau di dalam firman-Nya mengatakan Tuhan mengetahui segala sesuatu misalnya. Itu kalau teologi. Sementara kalau filsafat ini kan tidak terikat kepada teks ya, lebih rasional lah kira-kira ya, mediumnya atau kajiannya lebih titik berangkatnya bukan pada dokumen ya, tetapi kepada argumen-argumen yang mana yang paling kuat, maka itu yang dijadikan pijakan di dalam studi filsafat. Lalu kemudian misalnya saya membicarakan soal sains dan filsafat ya. Saya ada satu artikel di sini, saya mempertanyakan begini. Apakah asumsi sains dan asumsi-asumsi filsafat atau prinsip-prinsip sains dan prinsip-prinsip filsafat itu saling menegasikan? Misalnya soal sebab akibatnya. Saya rasa tidak ya. Pada hakikatnya antara sains dan filsafat itu mencari sebab dari apa yang tampak ya. Sains mencari mencari sebab dari apa yang tampak melalui penyelidikan yang lebih konkret barangkali. Tapi filsafat juga mencari sebab dari apa yang tampak ya. Walaupun misalnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya metafisik, hal-hal yang sifatnya imaterial misalnya. Tetapi keduanya sama-sama ingin menjawab mengapa. Sama-sama mempersoalkan mengapa. Dan penyelidikannya juga ingin menjawab persoalan mengapa. Jadi pada titik itu setidak-tidaknya menurut saya antara sains dan filsafat itu tidak saling menegasikan secara prinsipil. Lalu kemudian ada banyak hal ya soal bahasa dan filsafat. Misalnya saya di sini mengangkat salah satu topik yang dibicarakan oleh Graham Harman ya. Object oriented ontology salah satunya. Ontologi berorientasi objek. Nah, di sini Graham Harman ingin menjawab persoalan antara filsafat dan sains sebetulnya menurut saya. Karena menurut Graham Harman ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa objek itu bisa diraih sedemikian rupa sehingga bisa dicapai, gitu kan, bisa disentuh kira-kira. Ada yang berkeyakinan bahwa objek itu tidak bisa disentuh, objek itu jauh. Manusia hanya sampai kepada representasi tertentu dari objek tersebut misalnya. Lalu Graham Harman membuat satu jalan alternatif ya. Jalan alternatif itu ternyata berupa metafora ya, kira-kira. Jadi menurut Graham Harman manusia itu sebetulnya bisa sampai kepada objek tetapi secara metaforis ya. Namun juga karena ini metaforis berarti tidak sepenuhnya sampai kepada objek itu secara langsung ya. Artinya apa ya? Di tengah-tengah lah kira-kira ya. Sampai tapi tidak sepenuhnya sampai kira-kira. Juga bukan berarti sama sekali tidak sampai. Sampai juga, tapi sampainya itu tidak sepenuhnya sampai secara langsung. Nah, itu metaforis ya, tafsir. Dalam hal ini Graham Harman menghadirkan bahasa. Jadi akses kita terhadap objek itu menurut Graham Harman adalah bahasa yang paling penting. Yang itu dihadirkan secara metafor-metafor. Karena ini berhubungan dengan metafor, maka tentu saja ada tafsir, ada hermeneutika di situ. Graham Harman ingin mengajukan hal itu sepertinya. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang saya coba hadirkan di sini. Jadi itu yang
sekilas yang bisa saya ceritakan tentang buku ini. Semoga bagi teman-teman yang tertarik memiliki buku ini, monggo disilahkan, atau bahkan memberikan catatan-catatan yang sifatnya kritik, itu juga tidak ada persoalan. Tapi perlu diingat, ada ujar-ujar lama bahwa filsafat seperti kopi akan terasa indah, nikmat bila pandai menikmati. Saya pikir buku ini adalah buku yang cukup untuk memuaskan dahaga pengetahuan kita, entah sekedar coba-coba atau kita memang punya selera yang baik untuk sebuah atau secangkir kopi. Filsafat itu adalah keseharian, atau keseharian itu juga filsafat itu sendiri. Nah, buku ini menarik kenapa? Karena disajikan dengan bahasa pop milenial, kemudian disajikan dari berbagai macam keadaan, dan bisa dibaca dari mana saja. Kenapa? Karena ini adalah bentuknya esai. Jadi ketika Anda penasaran dengan filsafat itu seperti apa dan ingin mengetahui cara penerapannya, buku ini bisa menjawabnya. Buku ini sangat mudah dan sangat gampang sekali. Jadi yang kita kenal dengan filsafat, suatu pemikiran yang rumit dengan bahasa yang jelimet, menggunakan istilah yang sangat fantastis sehingga sulit dipahami, tapi tidak dengan buku ini. Justru buku ini sudah dikemas dengan bahasa-bahasa yang renyah, bahasa yang kekinian, dan nuansa-nuansanya sangat milenial. Artinya buku ini bagi para pembaca, ia akan digiring, akan diajak berpikir sebagaimana cara berpikirnya para filosof. Jadi nggak perlu berpikir sulit untuk mempelajari filsafat, karena buku ini akan membawa kita mengarungi jejak-jejak filsafat di masa lalu dan disesuaikan dengan masa kini yang sesuai dengan kita hari ini. Semoga buku ini dapat memberikan teman-teman pemahaman tentang filsafat yang lebih nyaman dan asik.